dan sering di pintu utama. Dan orang kalau mau beli transaksi tidak jadi terus di situ. Nah, dan kalau mau bikin rumah tangga orang cerai, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia pasal 6. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, rata-rata orang bunuh diri itu posisi stres, depresi. Ada yang karena kejar utang, ada masalah rumah tangga. Setelah itu langsung minum baygon, stroberi, jeruk. Nah, setelah itu menikamkan diri, menggantungkan diri, menenggelamkan diri. Latar belakang orang bunuh diri itu akan mempengaruhi kutukannya. Darah itu menuntut. Ingat, mati sebelum waktunya. Kalau darah menetes, hanya satu tetes saja, itu menuntut. Maka disebut langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Karena firman Tuhan dalam kitab Kejadian dikatakan apa? Tanah tidak menghasilkan sepenuhnya lagi. Tempat kejadian orang bunuh diri, kalau dibikin rumah atau tempat tinggal, yang nempatin cerai, bertengkar, ribut terus. Yang disebut namanya rumah hawa panas. Cirinya ada, sering ada namanya itu suara-suara aneh, kayak ketokan pintu. Buka, enggak ada. Itu tempat kejadian orang bunuh diri. Atau di belakang rumah, lotak, kayak nyuci-nyuci baju atau nyuci piring. Oh, berarti yang bunuh diri pembantu. Atau ada anak-anak kecil jalan ketawa-ketawa, berarti dulunya tempat aborsi. Nah, atau suara-suara aneh di ruang tamu. Wah, kayak orang ketawa gitu. Oh, berarti yang bunuh diri satu keluarga. Atau di pintu, di kamar ada orang kayak menangis. Oh, berarti tempat itu tempat orang bunuh diri. Nah, itu darahnya menuntut. Itu kalau dibikin rumah atau tempat tinggal
atau tempat usaha, siapapun yang nempatin itu ribut, bertengkar, bahkan cerai. Maka ada rumah-rumah tertentu yang disebut asar tanah hawa panas. Sehingga yang nempatin situ inginnya bertengkar ribut terus, bertengkar ribut terus. Nah itu ada kutukan darah. Kutukan apa saudara? Nah itu cirinya ada suara-suara aneh. Suatu kali di Jawa Timur, Surabaya, saya dimintai tolong. Dimintai tolong, suami istri itu pembantunya bunuh diri. Setelah bunuh diri, suami istri ini ribut terus. Ribut terus. Setiap malam Jumat, itu di rumahnya ada kayak orang nyuci-nyuci baju, nyuci-nyuci piring di belakang. Waktu itu minta tolong mas saya, Pak Daud, gimana cara ngusirnya? Gampang tuh ngusirnya. Saya usir setannya, baru rumah tangga itu tenang. Karena setiap hari ribut bertengkar terus. Dan kejadian juga di Jogja. Ada seorang bapak saudara, dia baru menikah, setelah menikah dia buka showroom sepeda motor, bangkrut. Buka spare part sepeda motor, bangkrut. Buka peternakan babi, bangkrut juga. Nah, setiap hari bertengkar ribut terus sama istrinya. Pada waktu yang ketiga bangkrut, waktu di kamar, bapak ini langsung kesurupan telanjang. Waktu telanjang itu di kampung, di lapangan gini-gini. Karena meresahkan penduduk, saya dipanggil datang. Waktu saya datang, saya doa, demi nama Yesus setan keluar. Setannya keluar, langsung bapak ini gini. Pak, banyak yang lihat saya enggak? Oh, sekampung. Kemudian nari-nari di kampung telanjang semua ya. Nah setelah itu, mana tempat kejadian kamu kesurupan? Tempat kejadian kesurupan pasti ada sejarahnya. Pembunuhan atau bunuh diri. Nah setelah itu, mana tempatnya? Oh ini Pak. Oh ini berarti ada darah yang menuntut. Benar Pak, ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh setelah itu bunuh diri. Kutukan darah. Apa saudara? Kutukan apa? Nah nanti saya beritahu cara untuk mengalahkan kutukan itu. Yang ketiga, roh maut. Apa saudara? Roh apa saudara? Satu jalan tempat kejadian kecelakaan mati. Duor mati di situ. Maka setiap tahun di jalan itu tempat yang sama dengan titik yang sama. Pasti akan terjadi kecelakaan mati di tempat itu. Saya rasa di daerah Pontianak ada saudara? Yang ngomong ada sering memonitor lalu lintas. Nah, itu biasanya sopir sering lihat kayak ada anak kecil lewat, kakek-kakek lewat, ibu-ibu lewat, menghindar. Duar tabrakan mati. Biasanya sopir kalau lewat daerah situ langsung klakson. Tin-tin baru lewat. Setan tidak takut tin-tin. Itu hanya sugesti. Nah, tempat kejadian kecelakaan mati, kecelakaan itu ada namanya roh maut. Apa saudara? Roh apa? Roh maut. Atau tempat kejadian orang tenggelam. Di mana tempat orang kejadian tenggelam? Di laut atau sungai. Dengan titik yang sama, tempat yang sama. Akan banyak yang mati tenggelam di situ. Itu roh maut, kutukan maut. Nah, mati kecelakaan, mati sebelum waktunya. Darahnya menuntut. Itu biasanya kalau di sungai kayak ada orang minta tolong, tolong, mau nolong, lek mati tenggelam. Itu namanya roh maut. Saya pernah nangani kasus itu di Jawa Tengah, arah Tawangmangu, Karanganyar. Nah di situ saudara, dulunya ada orang kecelakaan mati, kepala pecah. Setelah itu setiap tahun ada kecelakaan mati di situ. Sama polisi dikasih pelang. Hati-hati rawan kecelakaan. Hari ini dipasang, malamnya jedor tabrakan mati. Kepalanya temangsang, di hati-hati. Kanit lakanya sampai bingung tanya sama saya gimana caranya ini. Karena ditegur Kapolda.
Nah, akhirnya sama polisi dibuat lampu terang dan di situ ada polisi jaga gini. Karena jaga kan dia capek. Dia keluar, baru 1 jam keluar dari tempat penjagaan itu yang lampu terang itu. Jedor, tabrakan mati di bekas polisi berdiri. Polisinya berkata sama saya, untung saya tidak berdiri terus di situ. Itu namanya roh maut. Apa saudara? Apa saudara? Roh apa? Roh maut. Nah, yang keempat yaitu namanya tanah kuburan. Apa saudara? Nah, sebelum saya bertobat, kalau mau bikin bangkrut orang itu pakai tanah kuburan. Tapi yang jelas itu bukan kuburan pendeta. Kuburan yang dipakai itu adalah kuburan perampok, pembunuh, penjahat, atau pemerkosa yang mati dieksekusi, dibakar massa atau digebuki mati. Rata-rata, ingat saudara, yang dipakai itu adalah tempat, bila perlu, tempat pembunuh teroris. Yang mati dieksekusi, mati sebelum waktunya adalah. Nah, orang jahat itu ada kutukan. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Waktu dikubur, di pusaranya itu mengandung kutukan. Namanya kutukan kehancuran. Apa saudara? Kutukan apa saudara? Kutukan apa? Kutukan apa? Kehancuran. Nah, kalau saya dulu belum bertobat, kalau membuat bangkrut orang, tanah itu disiramkan di pintu utama pabrik orang. Atau pintu toko orang, atau pintu restoran orang. Dalam 1 tahun, pabrik, toko, atau restoran bangkrut. Nah, kau tahu Pak Daud? Dulu kan pelakunya. Nah, setan memang ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Nah, cirinya kalau restoran atau toko atau pabrik, kalau itu kena tanah kuburan, itu cirinya ada. Ada bau busuk menyengat, breng, lewat. Setiap malam Jumat. Pak, kalau ada bau busuk menyengat, baunya menetap, itu bau God. Dan sering di pintu utama ada bayangan hitam. Dan orang kalau mau beli transaksi tidak jadi terus di situ. Nah, dan kalau membuat rumah tangga orang cerai, sebelum saya bertobat, tanah itu disiramkan di atap rumah, tetapi di luar rumah. Kenapa tidak di dalam rumah? Ya ketahuan. Nah, dalam 1 tahun rumah tangga orang cerai. Ribut terus cerai. Kalau tanah itu disiramkan ada di atap rumah, pintu utama masuk dalam tanah, berubah jadi santet tanah. Itu nanti orang yang tinggal di situ megap-megap, mati ndak, hidup ndak. Adiknya sakit, kakak, bapak, ibu sakit rame-rame terus, setiap hari sakit terus. Itu namanya santet tanah. Ingat saudara, setan ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Ya, bagaimana cara mengalahkannya? Ingat saudara, darah harus dihadapi dengan darah. Apa saudara? Apa saudara? Darah harus dihadapi dengan apa saudara? Darah. Darah harus dihadapi dengan darah. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang 24. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24.
Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah apa? Ingat, darah Yesus berbicara lebih kuat. Ngomong sebelahnya, lebih kuat. Melebihi darah Habel. Ingat saudara, darah Habel, darah yang menuntut. Dan darah Yesus berkatakan apa? Bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat. Apa saudara? Lebih apa? Lebih kuat daripada darah apa? Habel. Lebih kuat daripada darah Habel. Ingat, tidak ada darah yang di muka bumi yang berteriak lebih kuat dan berbicara lebih kuat melebihi darah Habel. Kecuali satu, darah Yesus. Darah perjanjian. Kenapa Tuhan Yesus darahnya bisa berbicara? Ingat, Tuhan Yesus mati dibunuh. Mati disalib. Apa saudara? Mati apa saudara? Mati dibunuh, mati disalib. Untuk mengalahkan kutukan darah harus dihadapi dengan darah yang suci, tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa. Dan posisinya adalah seseorang yang mati dibunuh, dikorbankan. Jelas? Dan di muka bumi ini tidak ada darah yang suci, tanpa noda, tanpa dosa, dan tanpa kutuk dosa keturunan. Itu hanya ada satu darah, darah Yesus. Apa saudara? Darah Yesus. Nah, ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang kedua, dengan minyak urapan dalam nama Yesus. Bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ada yang ketiga, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Apa saudara? Nyawa bicara tentang apa saudara? Kehidupan. Artinya apa saudara? Yaitu kehidupan Yesus sendiri. Yang bisa mengalahkan kutukan darah adalah dihadapi dengan darah pula. Dan itu adalah darah anak domba. Galatia pasal 5. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi, aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat,
mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia pasal 6. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru,
itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Kitab Efesus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kitab Efesus pasal 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi.